Wahai seorang kekasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah Al-Fatih, murid-murid kami yang kami cintai dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi aktivitas dan juga usia kita dimanapun kita berada. Ada satu hal yang mesti kita fahami agar cinta kita kepada Nabi SAW semakin hari semakin terbina dengan baik, agar kerinduan kita kepada Nabi SAW senantiasa terjaga dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan Nabi-Nya. Bagaimana mungkin kita orang beriman yang mengaku mencintai Nabi tidak memuliakan Nabi-Nya? Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Salah satu tema yang diangkat oleh surah Alam Nashrah ini adalah kedudukan baginda Nabi SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Bani Israel yang paling mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita cermati, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya, dimudahkan lisannya untuk bicara, dan dimudahkan semua urusannya. Allah mengutip doanya Nabi Musa itu di dalam surat Toha. Allah mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan uraikan ikatan lidahku dalam soal bicara agar mereka memahami ucapanku. Dalam soal kelapangan dada, baginda Nabi tidak meminta kepada Allah, tetapi oleh Allah diberikan. Maka Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Yang meminta dengan yang tidak minta diberi, tentu yang tidak minta diberi itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang meminta kemudian diberi oleh Allah. Nabi Musa meminta kepada Allah kelapangan dada, Allah berikan kepada beliau. Maka Nabi Musa itu adalah Nabi Bani Israel yang paling sabar, yang paling lapang dadanya. Sementara baginda Nabi tidak pernah meminta kepada Allah, tapi Allah jamin dadanya itu begitu lapangnya. Kata sebagian ulama, kelapangan dada Nabi itu adalah salah satu buah daripada pembelahan dada beliau ketika beliau masih kecil. Meskipun pendapat ini tidak didukung oleh banyak ulama, tetapi ada yang berpendapat demikian. Sementara Nabi Musa juga meminta agar dimudahkan lidahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tidak menuruti permintaan ini. Beliau ketika mengatakan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allah tidak kabulkan. Nabi Musa itu tetap sulit bicara karena lidahnya pernah terbakar. Allah gantikan kesulitan bicaranya itu dengan mendatangkan Nabi Harun sebagai juru bicara. Sementara Nabi Muhammad itu terkenal sebagai Nabi yang paling fasih lidahnya, yang paling fasih lisannya. Bahkan beliau mengatakan, utitu jawami al-kalim, aku diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala jawami'ul kalim, kemampuan merangkai kata dengan kalimat-kalimat yang pendek tetapi syarat makna. Nabi Musa juga meminta kepada Allah dimudahkan urusannya, wa yassir li amri. Nabi Muhammad dalam urusan itu juga tidak meminta kepada Allah agar urusannya dipermudah oleh Allah, tapi diberikan Allah kemudahan. Maka Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan, dan bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Nabi diusir oleh kaumnya, meninggalkan Mekah, terpaksa menuju Madinah.
ternyata hijrahnya Nabi itu kemenangan. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong dia, Muhammad, maka Allah telah memenangkannya. Kapan dimenangkan oleh Allah itu? Id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnaini id huma fil ghar. Ingatlah ketika dia diusir oleh kaumnya. Ingatlah ketika mereka berdua, yaitu Nabi dan Abu Bakar, berada dalam sebuah gua. Yang dimaksud adalah gua Sur. Bagaimana mungkin diusir oleh kaumnya kok dianggap kemenangan? Iya, karena hijrah itu kemenangan. Kan andai tidak ada hijrah, tidak mungkin Islam akan berkembang sampai ke negeri kita, tersebar sampai ke Indonesia. Karena ada hijrah itulah kemudian Islam tersebar luas sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan itu barokah diusirnya Nabi SAW dari Mekah Al-Mukarramah. Ini kedudukan Nabi SAW. Ada satu juga ayat di dalam surat Al-Ahzab itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Di antara hal yang setiap saat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersolawat kepada Nabi. Bahkan tidak hanya Allah, semua malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Terus Allah mengajak kita, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada beliau, kepada Nabi, dan sampaikanlah salam. Ini kedudukan Nabi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satupun Nabi yang dipuji Allah sedemikian rupa sebagaimana baginda Nabi dalam soal akhlaknya. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Ini semacam testimoni, tapi bukan testimoni dari makhluk. Ini testimoni dari Sang Khalik. Coba kita lihat bagaimana bisa Allah begitu memuji nabinya. Kita lihat dengan cara membandingkan, meskipun tidak untuk merendahkan salah satu. Nabi Nuh itu berdakwah begitu lama, 950 tahun. Maka wajar kalau muncul semacam kebosanan, dalam tanda kutip. Wajar kalau muncul semacam keputusasaan. Lagi-lagi saya kasih tanda kutip. Maka Nabi Nuh itu pernah berdoa kepada Allah agar Allah tidak menyisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Itu diabadikan Allah di surat Nuh. Jangan sampai ada satupun orang kafir tersisa hidup di atas muka bumi. Bahasanya mungkin binasakan semuanya ya Allah. Jangan satupun kau sisakan. Maka didatangkan banjir bandang yang menyapu seluruh daratan. Tidak terkecuali putranya pun tenggelam. Nabi Muhammad itu juga berdakwah meskipun tidak selama Nabi Nuh, tetapi mengalami tantangan dakwah yang juga tidak ringan. Nabi dihujat, Nabi dicaci maki, Nabi dibunuh karakternya, Nabi dituduh gila, Nabi dituduh tukang sihir. Bahkan tidak sekali dua kali Nabi melihat dengan mata sendiri sahabat-sahabatnya dibantai, disiksa, tidak berberi kemanusiaan. Bahkan Nabi pun pernah dikepung rumahnya untuk dibunuh. Bahkan Nabi pun pernah ketika sholat sujud ditimpuk kepalanya dengan kotoran unta. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ketika Nabi SAW dakwah di Taif, bukan disambut dengan baik, beliau disambit dengan batu. Dalam kondisi berdarah-darah itu, yang terlontar, yang terucap dari lidah Nabi itu bukan doa agar umatnya diazab. Nabi justru minta kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Sesungguhnya mereka kaumku itu tidak mengetahui. Ibarat pohon mangga dilempari batu, pohon mangga itu menjatuhkan buahnya yang masak, yang matang, yang enak dimakan. Begitulah semestinya para dai mengikuti Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dialami Nabi Nuh, tentu kita memahami itu sebagai konteks pelajaran bagi orang-orang kafir. Memang ada sebagian orang kafir yang harus dibinasakan seperti itu. Tapi baginda Nabi yang mulia mencontohkan kepada kita untuk bersabar, bahkan mendoakan orang-orang kafir di masanya
agar diberikan Allah hidayah. Maka nanti sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki pengikut yang paling banyak, yang jumlahnya itu bahkan tidak bisa dihitung dengan jari, miliaran mungkin. Bahkan orang Taif itu pun sendiri nanti yang disebutkan tadi menyiksa Nabi itu, melempari Nabi dengan batu, itu nanti datang berbondong-bondong ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan itu buah daripada kesabaran Nabi, buah daripada doa Nabi SAW. Maka pelajaran bagi setiap dai, kalau mengalami tantangan dakwah, bersabar. Kalau dihujat, dicaci maki, dilempari batu, doakan yang baik. Bisa jadi doa itu lebih menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah daripada upaya kita berdakwah dengan berbagai macam retorika yang indah. Kalau kita ingin mengetahui kedudukan Nabi dan bagaimana Nabi SAW di mata Allah Subhanahu wa taala, maka buku-buku sirah itu akan menceritakan, tidak pernah habis. Selalu akan ada cerita yang baru yang begitu indah terkait dengan Nabi SAW. Aqulu qali hadza wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.